kini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu sekitar sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang kita akan bahas ini adalah qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyat. Yang pertama ini yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamuhu ta'ala binafsihi, yang berarti Allah tegak berdiri, tegak dengan sendirinya. Artinya dia tidak butuh kepada apa-apa. Untuk menjadi Tuhan, dia tidak butuh kepada apa-apa. Berbeda dengan kita. Kita punya hajat banyak. Kita keperluan dalam hidup kita ini. Banyak keperluan kita. Sehingga kita butuh kepada orang lain. Allah tidak butuh kepada orang lain. Allah tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh apa saja kita lakukan. Allah tidak butuh. Amin. Allah SWT dia kaya. Karena kaya, dia tidak butuh kepada kita. Dia butuh tempat, tidak butuh apa-apa. Sebagai Tuhan, sebagai Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada apa-apa, termasuk ibadah kita, puasa kita, sholat kita, semuanya Allah tidak butuh kepada kita. Dalam hal ini Allah menjelaskan kepada kita tentang dirinya yang maha kaya. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada, barang siapa yang sungguh-sungguh, fa innama yujahidu nafsihi, maka dia bersungguh-sungguh untuk dirinya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya terhadap alam. Siapa itu alam? Semuanya alam adalah selain Allah SWT, mulai jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah tidak butuh. Oleh karena itu, untuk memahami ini, apa maksud memahami ini? Supaya kita sadar bahwa kita butuh kepada Allah SWT. Allahus Samad, tempat kita minta kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita jadikan, Allah lah tempat kita meminta. Dan dalam kita beribadah kepada Allah SWT pun kita harus ikhlas pada Allah. Kita ikhlas mengerjakan apa saja yang kita lakukan itu hanya tergantung rahmat Allah. Mau memberikan pahala atau tidak tergantung Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak butuh kepada siapa-siapa. Tidak butuh kepada kita, tidak butuh ibadah kita. Ikhlas pada Allah. Ikhlas pada Allah SWT dalam beribadah. Oleh karena itu, ulama mengungkapkan sebagai bentuk bagaimana keikhlasan dalam berbuat ibadah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunub. فَأَبْلِي تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبِ فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنبِ الْعَظِيمِ. Ilahi, Tuhanku, lastul firdausi ahla, aku tidak cocok masuk ke surga. Wala aku ala nal jahimi, aku pun tidak kuat menahan api neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, berikan aku ampunan sebab engkaulah pengampun dosa-dosa yang besar. Ini bentuk keikhlasan dalam beribadah. Dia tidak mengandalkan ibadahnya. Dia tidak mengandalkan ibadah yang sudah lakukannya itu, karena Allah tidak butuh semua ibadah. Tapi pun dia takut masuk neraka. Dia merasakan kasih sayang Allah kepadanya sehingga kedoaannya yang muncul. Itulah yang dicari. Inilah dalam memahami sifat qiyamuhu bi nafsihi.
Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita minta, dan beramal soleh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sifat yang kedua, sifat wahdaniyah. Allah memiliki sifat wahdaniyah. Kata wahdaniyah ini merupakan masdar sinai yang dibuat dari asal kata wahdah. Allah Subhanahu wa taala sifat bersendiri. Tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat wahdaniyat. Karena zat apa? Wahdaniyat bizzat. Esa zat Allah tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada selanjutnya. Esa zat Allah. Kedua, esa sifat Allah, sifat kamal, sifat sempurna. Dia tidak berbilang-bilang sifat, tapi sifat Allah esa. Esa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sempurna. Yang ketiga, esa af'alullah, esa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini tidak akan berlaku kecuali hanya izin Allah Ta'ala. Semuanya apa yang kita lihat itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wahdaniyat. Oleh karena itu Allah menyatakan tentang dirinya sifat wahdaniyat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, hai Muhammad, kul, katakan, wallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid, dia tidak pernah beranak, wa lam yulad, dan tidak pernah beranakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Oleh karena itu surat ikhlas ini disamakan dengan membaca sepertiga Al-Quran. Satu kali membaca surat ikhlas sama dengan sepertiga membaca Al-Quran. Bagaimana dalam Nabi sallam beliau sabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal qur'ani, rawahu Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis Rasulullah ini dikatakan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Supaya kita selalu membaca surat ikhlas ini